Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Dan kita masih membahas tentang Perang Aceh, perang paling lama Belanda. Di episode 10 ini kita akan membahas tentang banyaknya pengkhianatan dan intrik politik di Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi teman-teman, konflik perang antara Aceh dengan Kesultanan Aceh Darussalam tidak serta-merta harus disalahkan ke Belanda juga, teman-teman. Tidak semua harus Belanda juga. Karena ternyata dalam proses menuju perang itu, di Kesultanan Aceh Darussalam, pusat pemerintahannya lemah dan menjadi ajang pertarungan di antara berbagai fraksi yang saling bermusuhan. Jadi banyaklah kepentingan-kepentingan juga. Dan juga dalam proses menuju perang ini, Kesultanan Aceh Darussalam juga dikhianati oleh mitra-mitra luar negerinya juga. Nanti kami akan sampaikan siapa-siapa aja yang melakukan pengkhianatan, mitra-mitra luar negerinya siapa, sehingga Aceh akhirnya banyaknya pengkhianatan, intrik politik, sehingga kesultanan juga lemah gitu teman-teman. Itu yang harus kita jadi pertimbangan bahwa tidak semua penyebab perang ini juga dibebankan kepada Belanda. Karena di Kesultanan Aceh juga banyak pihak yang ingin mengambil kesempatan dalam proses ini juga. Itu hal yang biasa ya teman-teman. Di dunia manapun, di proses perang manapun, tetap akan ada intrik politik, pengkhianat, dan siapa kawan, siapa lawan, itu terjadi di mana aja. Nah, itu terjadi juga pada Kesultanan Aceh Darussalam. Dalam buku Kisah Perang Aceh yang ditulis oleh Nino Octorino dikisahkan bahwa di Aceh, di Kesultanan Aceh waktu itu terjadi berbagai faksi yang saling bermusuhan. Menjelang pecahnya Perang Aceh Belanda, dua faksi kuat bersaing untuk menanamkan pengaruhnya di kerajaan tersebut, yaitu faksi Perdana Menteri Said Habib Abdurrahman dan faksi Syah Bandar Panglima Tibang Muhammad. Ironisnya, kedua pemimpin faksi yang bertikai sebenarnya bukan orang Aceh asli. Kita ulang ya teman-teman. Ironisnya, kedua pemimpin faksi yang bertikai sebenarnya bukan orang Aceh asli. Said Habib Abdurrahman adalah seorang Arab dari Hadramaut, sementara Panglima Tibang adalah seorang India. Dalam pertarungan itu sendiri, Abdurrahman berada di atas angin karena ia bukan hanya seorang Arab dan ulama, tapi juga mengklaim dirinya sebagai seorang Said, keturunan Nabi Muhammad. Sebaliknya, Panglima Tibang adalah seorang bekas pemain sandiwara beragama Hindu yang kemudian diangkat sebagai anak oleh seorang Panglima Sultan Aceh dan diislamkan. Sekalipun di kemudian hari, baik Abdurrahman maupun Panglima Tibang membelot ke pihak Belanda di hari-hari menjelang serangan Belanda. Keduanya sama-sama aktif mencari dukungan diplomatik bagi Aceh dari negara-negara luar. Sementara Abdurrahman mengusahakan sebuah perlindungan dari Turki, kelompok Sultan yang dipimpin Panglima Tibang sibuk mencari hubungan dengan misi-misi diplomatik Italia dan Amerika Serikat di Singapura. Di tengah-tengah intrik dan konflik antara Aceh dan Belanda ini maupun internasional ini, bermainlah sebanyak petualangan politik dan agen-agen provokator. Oke teman-teman, jadi ada intrik di Aceh sama orang-orang penting yang sudah kita tulis bahwa di kemudian hari mereka juga melakukan sebuah pengkhianatan, yaitu jika kita pelajari teman-teman dari kisah-kisah ini, di kemudian hari diketahui bahwa Perdana Menteri Said Habib Abdurrahman yang di kemudian hari ketika ia menyerah kepada Belanda dan bersedia dikirim ke Jeddah dengan pensiun 10.000 gulden per bulan. Jadi itu adalah bentuk salah satu pengkhianatannya. Dan juga Panglima Tibang mendapat juga hadiah dari Belanda, cuman tidak diketahui berapa biaya yang
diberikan Belanda. Nah, hal itulah yang salah satu menjadi pengkhianatan dari dalam. Jadi waktu itu pemerintahan di Kesultanan Aceh Darussalam banyak intrik. Oke, teman-teman ya, itu hal-hal yang biasa perpolitikan di mana saja terjadi perang, di mana aja, bukan hanya di Kesultanan Aceh Darussalam. Dan seperti kita ketahui di kemudian hari ada raja-raja kecil di sekitaran Kesultanan Aceh Darussalam mau ingin bergabung dengan Belanda, yaitu Raja Trumon di Aceh Barat dan Raja Idi di Aceh Timur menyatakan keinginan untuk mengakui kedaulatan Belanda. Jadi di wilayah Kesultanan Aceh sendiri, yaitu di Banda Aceh sekarang lah ya, Aceh sekarang. Sekali lagi Raja Trumon di Aceh Barat. Aceh Barat, Raja Trumon itu kira-kira sekarang di sekitaran Melaboh ya teman-teman ya. Aceh Barat itu sekitaran Melaboh. Dan Idi, Raja Idi di Aceh Timur. Nah, Idi ini kalau Anda teman-teman dari Medan ke Banda Aceh, Anda pasti melewati Idi teman-teman. Idi itu ya sekarang mungkin melewati Langsa, melewati Perla, nanti akan ketemu kota Idi. Kotanya masih ada loh teman-teman ya kan. Nah, itulah jadi raja di situ dulu ingin bergabung sama Belanda. Trumon di Melaboh. Jadi sebenarnya kan sisi barat. Jadi kalau Idi itu di sisi kerajaannya dekat Selat Malaka. Nah, kalau Trumon itu di Melaboh sana, di dekat Samudra Hindia sana. Nah, coba bayangkan teman-teman, begitu bergejolaknya Kesultanan Aceh Darussalam di masa itu. Dari luar dirongrong pihak Belanda dan pihak-pihak lainnya, dari dalam terjadi banyak perpecahan. Perdana Menterinya juga di kemudian hari membelot dan panglimanya juga Timbang juga membelot kepada Belanda. Dan Raja Idi dan Raja Trumon juga ingin bergabung dengan Belanda. Nah, waktu itu kan Kesultanan Aceh Darussalam kalau dia mau menyerang Trumon, menyerang Idi, nanti ada Belanda. Pasti itu akan jadi dilema, teman-teman. Itulah yang kami sampaikan bahwa jadi dalam perang konflik antara Kesultanan Aceh Darussalam dan Belanda, semua tetap ada intrik yang terjadi di daerah masing-masing. Di Belanda juga ada pertentangan waktu mau menyerang Aceh. Nah, di Kesultanan Aceh Darussalam banyak perpecahan. Nah, inilah yang di kemudian hari dilihat Belanda menjadi celah yang mampu menyerang Kesultanan Aceh Darussalam ya teman-teman. Jadi ingat ya teman-teman ya, kami ulang lagi bahwa terjadi intrik politik di Kesultanan Aceh Darussalam dan keinginan dua raja di bawah Kesultanan Aceh Darussalam ya, raja-raja kecil, yaitu Raja Trumon dari Aceh Barat dan Raja Idi dari wilayah timur. Oke. Dan juga adanya ya membelotnya Perdana Menteri. Bayangkan teman-teman, seorang Perdana Menteri di Kesultanan Aceh Darussalam itu melakukan pembelotan. Itu bisa nggak kebayang tuh teman-teman, kacaunya situasi waktu itu teman-teman. Sudah mau digempur Belanda, terjadi kekacauan di Kesultanan Aceh Darussalam. Bayangkan itu, Perdana Menteri Said Habib Abdurrahman pergi ke Jeddah dengan mendapat uang 10.000 gulden di zaman itu tiap bulan teman-teman. Tiap bulan bayangkan, dan Perdana Menteri itu ya pergi dia akhirnya. Kacau kan? Terjadi kacau, dan Panglima Timbang Syah Bandar juga membelot juga akhirnya kepada Belanda. Nah, itulah kisah yang bisa kami sampaikan ya teman-teman, bahwa Kesultanan Aceh Darussalam juga punya titik lemah yang dilihat oleh pihak Belanda. Biasa itu teman-temannya dalam perang saling mengintip ya kan. Nah, namun biarpun itu terjadi di Kesultanan Aceh Darussalam, percayalah teman-teman, tidak semudah membalikkan telapak tangan nanti Belanda menggempur Aceh. Biarpun Kesultanan Aceh Darussalam dikhianati oleh Syah Bandar panglimanya dan juga Perdana Menterinya, tapi tidak semudah itu juga teman-teman. Ya, zaman sekarang ada istilahnya bilang gimana? Tak semudah itu Ferguson gitu teman-teman. Jadi tak semudah itu juga Belanda untuk menaklukkannya, biarpun dua panglimanya itu membelot.
Oke, teman-teman ikuti terus cerita ini, kisah ini, bahwa biarpun ada pengkhianatan, biarpun ada dua raja kecil ingin bergabung sama Belanda, tidak segampang itu juga akhirnya Belanda mau menghancurkan Kesultanan Aceh Darussalam. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu di episode 10. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan ikuti terus kisah-kisah proses menuju Perang Aceh di channel Misteri Sumatera. Terima kasih.